Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para sahabat, bertemu lagi dengan kami dalam kajian Islami kita. Sekarang kami akan membahas khataman kitab Dardir tentang Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan kami bahas secara sedikit demi sedikit. Kami usahakan kitab ini khatam dalam waktu sebulan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi para sahabat dan kami sendiri yang menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bainaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, pada antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hijri, pada hijr Ismail, indal baiti, di sisi Baitul Haram, muttaji'an, hal keadaan berbaring, baina rajulaini, pada antara dua laki-laki. Ida, tiba-tiba, atahu, datang akannya Nabi oleh Jibril, wa Mikailu, dan Mikail, wa ma'ahuma, dan bersamaan keduanya, yaitu malakun akharun, malaikat yang lain. Fahtamaluhu, maka menangguang mereka itu, membawa mereka itu akannya Nabi, hatta, sehingga bahwa ja'u, datang mereka itu, bihi, dengannya Nabi, zamzama, akan zamzam. Ini akan dijelaskan para sahabat bahwa kisah Isra Mi'raj ini salah satu hadisnya ketika Nabi dalam keadaan tidur di hijr Ismail bersama dua orang laki-laki. Di sini dijelaskan dua orang laki-laki tersebut adalah huma, baramulu dua orang itu adalah ammuhu, pamannya Nabi, sanan yu Hamzah. Yang pertama pamannya Nabi Hamzah, wa banu ammihi, dan anak pamannya Nabi yaitu Ja'far bin Abi Thalib, tawadu'an minhu, karena tawadu'lah daripadanya Nabi, ma'ulumi maqamihi, beserta tingginya kedudukannya Nabi. Jadi ini menjelaskan kepada kita Nabi yang sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, memiliki derajat yang mulia, masih tawadu, mau tidur bersama paman, bersama kamanakan yaitu Ja'far bin Abi Thalib, menandakan Nabi itu sangat dekat dan mau dimanapun berada, tidak tidak menjauhkan diri dengan para sahabat dan tidak menjauhkan diri dari masyarakat. Banyak juga kita kalau sudah mendapatkan pangkat, sudah pekerjaan yang bagus, jangankan tidur bersama teman, berkumpul aja sudah sulit. Jadi ini menjelaskan kepada kita, apapun pangkat kita, kebersamaan itu harus selalu dijaga. Begitulah sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah itu datanglah malaikat Jibril dan Mikail dan malaikat yang lainnya. Fahtamaluhu, maka membawa mereka itu akannya Nabi, lalu dibawalah Rasulullah, hatta, sehingga datang mereka itu, ja'u bihi, dengannya Nabi, zamzama, ke sumur Zamzam atau air Zamzam. Jadi di sini juga dijelaskan air Zamzam ini mempunyai khasiat dan kelebihan, yaitu apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Dailami itu, az-zamzamu shifa'u min kulli da'. Air Zamzam itu adalah obat daripada segala penyakit. Jadi kalau ada sanak saudara kita yang pergi haji umrah, kalau memang bisa kita minta pesankan, lalu niatkan meminum air Zamzam menjadi obat
menjadi obat dia dan bisa menyembuhkan penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu di sini juga dijelaskan asal usul daripada sumur Zam-Zam itu. Ai ila Zamzama, lalu dibawalah Nabi ke sumur Zam-Zam, yaitu bi'ril masyhuri, sumur yang masyhur, qariban, dekat, anil baiti, daripada Baitul Haram. Wa asluha, asal sumur Zam-Zam itu adalah min darbi janahi Jibrila, daripada pukulan hentakan sayap malaikat Jibril al-arda, akan bumi. Jadi asal sumur Zam-Zam ini dalam kitab ini dimulai dari pukulan sayapnya malaikat Jibril. Hina atasyat, ketika hausnya Hajaru oleh Hajar. Jadi kan kita tahu kisah daripada Siti Hajar yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di Mekah itu, di Ka'bah itu, sehingganya ada sa'i namanya, itu lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Sesudah itu wa'atasha ibnuha alaihi salam, dan haus oleh anaknya itu Hajar, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Wa huwa fil mahadi, dan baramulu hiyonyo tu Ismail ba'ala baramulu pada ayunan, masih kecil, masih dalam keadaan kecil menyusu. Hatta hasala lahul juhdu, sehingga hasillah baginya sesuatu itu, terjadinya sumur Zam-Zam itu adalah akibat dari kesungguhan, sebab dari susah payah yang dilakukan oleh Siti Hajar. Fasarat fitil kal'ar, maka berjalanlah hianya Siti Hajar pada demikian bumi, yaitu bumi Mekah, mu'tishata, dalam fitil kal ardi, mu'tishata, akan orang yang kehausan, allati laisa fiha, yang tidak ada padanya tu negeri, ahadun minan nasi, salah seorang pun dari manusia. Di ketika Siti Hajar ditinggalkan di Mekah itu, memang waktu itu tidak ada orang yang tinggal penduduk di sana. Itulah kekuatan iman daripada laisa fiha, yang tidak ada padanya tu negeri, ahadun minan nasi, salah seorang pun dari manusia. Di ketika Siti Hajar ditinggalkan di Mekah itu, memang waktu itu tidak ada orang yang tinggal penduduk di sana. Itulah kekuatan iman daripada Siti Hajar, walaupun ditinggalkan di tempat yang tidak ada orang. Karena itu kata suaminya perintah Allah, maka dia tidak protes. Ini teguran juga bagi kita istri zaman sekarang yang banyak protes kepada suaminya. Tatlu'u ala Safa tanzuru hal ahadu yamurru bima'i. Dilihatlah oleh Siti Hajar ke Bukit Safa, seperti ada aliran air. Summa tanzilu fatasiru hatta. Kemudian Siti Hajar turun berjalan ke Bukit Safa, sehingga terjadilah 7 kali balik tu. 7 kali antara Safa dan Marwah. Ta'til Marwah, datang kepada Marwah. Fatas'adu 'alaiha litanzura ahadu litanzura ahadan sab'a marratin
sampai Siti Hajar itu berbolak-balik sebanyak 7 kali. Faja'a Jibrilu, lalu datanglah malaikat Jibril, fadarabal arda, memukul bumi atau tanah Mekah itu, bijanahihi, dengan sayapnya, fatafajjara, lalu terpancarlah air di air, fasara yasilu alar. Setelah itu melalui hentakan kaki Nabi Ismail juga, lalu terpancarlah air mengalir dari bumi. Faqalat, lalu Siti Hajar berkata, lahu, apa yang diucapkan oleh Siti Hajar ketika ada dilihat air keluar dari bumi seperti mata air, zamzama, zamzam, zamzam, yang artinya berkumpullah, sehingga dinamakanlah sumur itu sekarang yaitu sumur Zamzam, yang air itu selalu berkumpul, tidak pernah habis. Betapa banyak orang yang pergi haji membawa air Zamzam, sampai sekarang sumur itu juga tidak ada kering sama sekali. Dan kisah dari sumur Zamzam ini juga jasa daripada kakeknya Nabi, yaitu Abdul Muthalib. Itu dijelaskan di dalam kitab Qasaisul Kubra bahwa dahulu sumur Zamzam itu pernah ditimbun atau ditimbun orang, enggak salah itu Bani Juhana, saya lupa juga. Itu sehingganya orang dahulu tidak diketahui letak sumur Zamzam itu. Lalu digalilah dengan sebab mimpi daripada kakek Nabi, yaitu Abdul Muthalib, diperintahkan untuk menggali Tayyibah. Itu ada nanti dijelaskan di dalam kitab Qasaisul Kubra. Mungkin kita untuk yang pertama ini kita cukupkan sedemikian agar para sahabat mudah memahami kajian ini per partnya, dan kita usahakan khatam dalam 1 bulan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.